Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah galau, jangan pernah bimbang terhadap isi perut. Karena perut diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Allah menciptakan perut tentu dengan isinya. Allah menciptakan kita pasti dengan rizkinya. Permasalahan rizki kita dari mana? Tinggal kita berusaha, berikhtiar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita semua hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut kita semua kembali bisa bermuajahah, bertatap muka dalam upaya untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita, serta menjalankan perintah Allah, yakni mencari ilmu, thalabul ilmi. Sebelum pengajian ini kita mulai, 10 hari yang lalu mungkin ya, 10 hari yang lalu kita kehilangan salah satu tokoh, salah satu ulama yang menjadi panutan kita semua, salah satu guru kita, salah satu ulama di kota Cimahi, yakni Pangarsa Kiai Haji Mas'ud Siddiq ya. Beliau adalah pendiri serta pengasuh Pondok Pesantren Al-Mas'udiyah. Sungguh kehilangan luar biasa, karena apalagi terutama di kota Cimahi teh, para ulama itu sedikit gitunya. Para ulama teh sakedik. Para ulama sedikit ke rumah sakedik, satu persatu meninggalkan kita. Ini adalah salah satu keprihatinan kita. Tapi kita harus yakin bahwa skenario Allah itu adalah skenario terbaik. Berarti tinggal kita sebagai penerusnya, penerus estafet perjuangan dalam mensiarkan agama, itu harus siap, mau tidak mau. Karena likulli syai'in ajal. Setiap perkara itu ada masanya. Gitu. Dan kita siap tidak siap harus siap. Salah satu cara Allah mencabut keberkahan dan mencabut ilmu di muka bumi itu ialah dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu, sehingga tersisa orang-orang awam dan orang-orang bodoh. Nah, makanya oleh karena itu kita harus mengantisipasinya dengan cara ya salah satunya seperti sekarang ini, dengan cara belajar, ngaji gitunya. Karena kalian itu adalah generasi penerus syiar agama. Di samping menjadi generasi penerus negara, juga menjadi generasi penerus agama. Lamun teu ku urang kusaha deui gitunya. Oleh karena itu, kita luangkan waktu sebentar untuk berhadiah kepada beliau, bertawasul ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila arwahi khususon
Ghafarallahu dzunubana wa taqabbala 'anhu wa tajawaza 'an sayyi'ah wa satara yadahu wasi'an wa ja'ala al-jannata ma'wa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Summa ila arwahi wa alifiha. Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi wa khususan Syekh Muhammad Nawawi Syekh al-Qadri al-Ghani. Ghafarallahu lahum wa taqabbala a'malahum wa nafa'na bihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih halaman 33 Kitab Bahjatul Wasail. Wasiqatu birrizqi minallahi ta'ala. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasiqatu jeung kumandel birrizqi kana rizki minallahi ti Allah ta'ala bari maha luhur Allah. Wasiqatu kumandal teh naon bahasa Indonesia nate? Bergantung. Bergantung. Wasiqatu sareng bergantung birizki kana rizki minal birizki terhadap rizki minallahi dari Allah Ta'ala. Wasiqatu dan bergantung birizki terhadap rizki minallahi dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan terkait ketaatan hati, yakni yang selanjutnya ialah sikoh. Sikoh teh cek bahasa Sunda nama dijadikan andelan, kumandel. Bahasa Indonesiana sikoh itu artinya bergantung. Bergantung terhadap rizki dari Allah Ta'ala. Tatkala hati kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ialah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut termasuk dalam ketaatan hati. Perbuatan taat yang dilakukan oleh hati kita. Jadi segala daya upaya kita dalam mencari rizki itu teh hanya sebatas usaha. Kalau dalam bahasa Indonesia mah sebatas ikhtiar. Walaupun ikhtiar dalam bahasa Arab itu berbeda dengan ikhtiar dalam bahasa Indonesia. Ikhtiar dalam bahasa Arab itu artinya memilih. Tapi kalau ikhtiar dalam bahasa Indonesia artinya berusaha. Gitu. Jadi konteksnya dalam bahasa Indonesia berikhtiar, berusaha mencari rezeki sehingga kita bekerja dari pagi sampai sore untuk shift paginya, untuk shift malam dari sore sampai malam dan seterusnya, bekerja. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara mahasya. Allah menjadikan malam itu untuk istirahat dan Allah menjadikan siang itu untuk bekerja. Itu fitrahnya. Akan tetapi karena kebutuhan produksi bisa saja di sip-sipnya. Aya sip malam, eta mah tukang begadang. Satpam aya sip malaman. Karyawan pabrik aya sip malaman. Karyawan swasta aya sip malaman. Banyaklah. Cuman yang menjadi fitrah dan normalnya itu adalah wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya.
Allah itu menjadikan malam itu untuk istirahat, maka sok istirahat. Teu aya gawe mah ulah begadang. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Jadi usahakeun biasanya ibu budak santri masuk begadang. Pas waktu ngaji sare gitu. Pas waktu ngaji sare, hari pas waktu sare begadang. Ulah gitu. Tong gitu. Jadi saur Bang Haji Roma oge teu naon begadang lamun aya perlu. Misalkan aya perlu memang tugas ngaronda, tugas patrol, atanapi memang pekerjaanna sip malam. Atanapi memang misalkan besok mau ujian, urang aya nonte aya tugas anu belum selesai. Jadi sesuatu hal yang diperlukan dan bermanfaat itu boleh-boleh saja. Akan tetapi jangan sampai mengganggu aktivitas esok harinya. Imader pengajian tepi ka subuh. Ku sabab tunduhnya setengah 5 jam 4 karek beres ngaji pengajian tablik akbar rajaban muludan PHBI-an muharaman mubaligna aya 10 mubaligna aya 12 tiba da isya der teu eureun-eureun dugi ka subuh tunduh sare tungtuna mah kaliwat salat subuh tah eta mah dosa namina gitu. Jadi teu naon begadang lamun aya perluna kalau ada manfaatnya, akan tetapi jangan sekedar hanya bermanfaat pada saat itu saja. Akhirnya mengganggu aktivitas esok harinya, jangan. Esok harinya aktivitas normal, kewajiban tetap dilakukan, tah pada saat eta naoge, begadang naoge bermanfaat. Artinya kita mengerjakan sesuatu. Jangan karena gabut. Kunaon gadang gabut euy. Kunaon gadang galau. Mikiran naon atuh? Da urang malain pejabat teu kudu mikiran negara, mikiran awak sorangan, meni sampai gabut gitu. Santai we gitu. Santai hidup mah, jangan dibawa pusing. Jangan sampai gabut gitunya. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah menjadikan malam itu untuk beristirahat. Allah menjadikan siang itu untuk bekerja. Eta normalna. Gitu. Nah, salah satu keyakinan, salah satu ketaatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu nate ialah dengan berkeyakinan bahwa rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Malahan jika kita meyakini bahwa ada yang bisa memberikan rizki selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam kategori musyrik. Kita meyakini bahwa yang memberikan kita kehidupan teh si bos. Makanya kita menjilat sana, menjilat sini. Hayang kapuji ku bos, ngarah jabatan ditaekeun, ngarah gaji ditambahan, ngarah bonus ditambahan, jeung sajabana dan sebagainya dan sebagainya. Kita meyakini hal seperti itu, maka sama saja dengan kita menghilangkan peran Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Kita bekerja secara profesional. Kita tahu yang menggaji kita adalah bos kita. Kita tahu yang membayar dari pekerjaan kita, upah dari pekerjaan kita adalah pimpinan kita. Akan tetapi dalam hati harus diyakini bahwa pimpinan, bahwa bos itu hanya sebagai perantara saja. Tetap saja siapa yang beri rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Burung yang dikurung di dalam sangkar, dia tetap bisa makan. Melalui perantara siapa? Kita yang beri makan. Hakikatnya siapa? Allah lah yang beri makan burung tersebut. Melalui perantara kita, melalui tangan kita. Itu namanya hablum minan nas. Jadi kalian bekerja, misalkan nanti bekerja, kemudian bos memberikan bayaran, memberikan upah, memberikan gaji. Itu hanya sebatas perantara saja. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan untuk kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin anu ngurus sadaya alam. Yang mengurus seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Jadi hati kita tidak boleh berkeyakinan ada pihak lain, ada orang lain, ada zat selain Allah yang mengurus kita. Tidak boleh. Kita harus berkeyakinan
Allahu yakfini. Allah mencukupkan aku, hanya Allah yang mencukupkanku. Pahamnya? Gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah memberikan rizkinya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah galau, jangan pernah bimbang terhadap isi perut. Karena perut diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Allah menciptakan perut tentu dengan isinya. Allah menciptakan kita pasti dengan rizkinya. Permasalahan rizki kita dari mana? Tinggal kita berusaha, berikhtiar. Karena tatkala kita berdoa, ya Allah pasihan abdi rizki, berilah saya rizki, berilah kami rizki yang banyak dan sebagainya. Itu tidak akan ujug-ujug turun dari langit beras 1 karung, uang 1 tas. Moal. Pasti ada wasilah, pasti ada apa? Perantaranya. Perantara nama, baik itu bos, baik itu orang tua kita, pas orang kerja boga duit, trojol, kalau turang nganteran, tuh wasilahna orang tua kita. Pas kita gak punya uang, apa yang di tengah jalan ketemu sama paman kita, ngasih uang jajan, tuh wasilahna siapa? Paman kita. Paham ya? Jadi Allah memberikan rizkinya itu adalah sebuah jaminan kepada setiap hambanya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Jadi tidak ada binatang yang berjalan termasuk kita. Urang tepan hayawan, kita teh hayawan. Manusia itu termasuk dalam kategori hayawan. Cuman hayawan teh hayawanun natik. Hayawan yang bisa berpikir. Urang teh. Nah, tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali sama Allah itu diberi rizkinya. Gitu. Tidak ada ayeuna kieu we ku urang pikirkeun. Tahu cicak? Cicak itu makannya apa? Makannya nyamuk. Cicak bisa terbang tidak? Tidak. Makanannya apa? Nyamuk. Makhluk yang bisa terbang. Secara akal sehat, secara logika, ini logis tidak? Tidak. Tapi Allah memberi rezekinya. Apakah pernah terdengar berita di TV One ada seekor cicak menderita kelaparan, busung lapar, dikarenakan dia selama seminggu tidak mendapatkan asupan makanan berupa nyamuk? Tidak ada. So, oke, secara logika, makanan cicak itu nyamuk. Yang jadi masalah, nyamuk itu pekerjaannya terbang. Ari cicak gak bisa terbang. Jangankan terbang, untuk melompat aja sulit kadang. Gitu. Ya cicak ya. Tapi kok bisa makan, bisa ketemu di situ? Aneh nggak? Kan aneh. Makanan kucing itu salah satunya apa? Ikan. Yang jadi masalah, ikan itu hidupnya di air. Ari kucing anti sama air, sieun pisan, takut sama air. Kok bisa ketemu ya? Tuh, ini rahasia Allah. Maka jangan galau, jangan khawatir terhadap isi perut, isi kantong kita. Orang tinggal berikhtiar. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap. Si cicak nggak perlu bisa terbang untuk bisa memakan nyamuk. Yang perlu apa? Yang perlu kesabaran, berikhtiar, berusaha. Deketan lampu, ngarayap, mendekati lampu, diam, menunggu, mungkin bisa bermenit-menit, bisa berjam-jam, menunggu ada nyamuk yang mendekat. Diam, artinya apa? Dia berusaha dan bersabar, tetap bekerja, tetap pasrah. Pernah terdengar ada cicak yang frustasi karena tidak bisa terbang? Tidak ada. Cicak teh sapoe, 2 poe, saminggu cicing ada dinya, pas ditanya kunaon, cak, aduh stres wing euy. Teu bisa ngapung. Teu aya. Semua sudah dijamin. Dijamin ku Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu dikhawatirkan atuh? Jaminan dari Allah. Allah menciptakan perut pasti beserta dengan isinya.
Setiap ciptaan Allah jamin dia akan hidup. Gini, ada beritanya di Somalia di mana ada tragedi kelaparan. Kenapa itu bisa terjadi? Jika Allah menjamin rezekinya, kenapa itu bisa terjadi? Yang jadi masalah yang pertama kesadaran kita untuk berikhtiar. Salah satu kekurangan ikhtiar naon? Kurang diekspos, tidak ada orang yang tahu bahwa dirinya sedang lapar. Rata-rata orang atau daerah yang mengalami kelaparan itu karena eksklusivitas, karena menutup diri dari luar, sehingga tidak ada orang yang tahu. Tatkala diekspos, ada orang yang tahunya, diekspos keluar. Terjadi kelaparan daerah sini kan banyak orang membantu. Hakikatnya dari Allah bantuan teh. Syariatnya Allah menggerakkan hati-hati para dermawan untuk apa? Untuk membantu. Jadi yang jadi masalah, yang jadi problem bukan Allahnya, bukan rizkinya. Mana janji Allah? Bukan itunya. Bukan janji Allah dan jaminan Allahnya yang bermasalah. Yang bermasalah ada pada diri kitanya. Tatkala orang gerboke, tidak punya uang sepeser pun, sementara kita lapar, kalau kita mengurung diri dan diam di kamar, ya pasti mati. Pasti kelaparan. Wong tidak ada orang yang tahu. Tapi coba keluar dari kamar, kemudian kita berusaha mencari rizki. Sasapu di jalan ke, nu tahu ke. Aya orang nu karunyaeun, celek tuh. Berarti dia sudah berusaha. Allah memberikan rizkinya melalui orang yang kasihan melihat kita sasapu di jalan. Jalannya puan di jalan, nanti gawe bingung. Aduh, ngalamar ke sini ditolak, ngalamar ke sini ditolak terus gitu. Sampai bingung, parkiran motor, ternyata di sini sudah ada tukang parkir. Saking gue bingung, nyapuannya jalan tepu puguh. Pas lewat ada motor, kasihan ngeliat kita sasapu, dikasih. Kalau mau pas hari Jumat mah banyak yang ngasih naon, Jumat berkah, makanan, nasi padang dan sebagainya. Tuh, kalau kita diam di rumah, diam di kamar, padahal kita sedang membutuhkan uang, membutuhkan rezeki, ya bagaimana rezeki itu bisa datang? Da urangna menutup diri. Maka bukan yang menjadi masalah itu bukan dari janji Allahnya. Oh, janji Allah bermasalah, bukan. Jaminan Allahnya, bukan. Yang ada masalah itu adalah kitanya. Kumaha kita dalam menghadapi sesuatu, respon kita dalam menghadapi masalah itu bagaimana? Gitu. Paham ya? Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu melapangkan, meluaskan rizki bagi orang yang dikehendakinya, dan Allah membatasi rizki dari orang yang dia kehendaki. Jadi setiap orang itu sudah punya apanya? Sudah punya takaran, sudah ada batasan. Tergantung Allah. Kita meminta sebanyak-banyaknya pun, kalau menurut Allah bagusnya untuk diri kita segini, ya segitu rezeki kita. Kita bekerja siang malam misalkan. Kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Keringat bercucuran. Oh, saking kucapean. Kita bekerja hampir 24 jam. Tidak putus-putus bekerja. Kalau ternyata rezeki kita sudah diatur segitu, ya segitu. Tapi banyak orang tidak memerlukan keringat, cuman diam di atas kursi, malahan mah kadang-kadang sambil rebahan di atas kasur, hanya megang HP, tak 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 tak, semenit-menit nate per menit nate, samiliar, ratusan juta. Banyak tuh, banyak. Artinya apa? Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah itu melapangkan, meluaskan rizki itu terhadap orang yang dia kehendaki. Orang nurutan, ngagoler, nyawa HP, belum tentu pendapatannya sama dengan orang yang si bos itu yang cuman kerjaan cuman tiduran. Kan kalangan atas mah kita mah ekonomi sulit, itu mah ekonomi elitnya, sama kene, elit kene. Elit, ekonomi sulit, ekonomi elit gitunya. Sama, makannya sama nasi, tidurnya sama di atas kasur. Tapi kok penghasilannya berbeda? Hanya rebahan dapat menghasilkan miliaran. Kita bercucuran peluh keringat hampir 24 jam, mata ge sampai kabelel gitu tah. Saking kunaon? Kecapean anak. Anggar digaji cuman UMR.
pendapatan sakit kita. Ya itulah wayaqdir. Allah membatasi rizki itu bagi orang yang Dia kehendaki, melapangkan rizki bagi orang yang Dia kehendaki, membatasi rizki bagi orang yang Dia kehendaki.